pagi ya untuk teman-teman sekalian. Nanti pertanyaan soal yang ego yang selalu menderita kalau ada perubahan, maka itu nanti dijawab di ujung sesi ya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Sarif ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gimana nih, Pak, posisinya? Halo? Iya, Bang. Gimana nih posisinya? Di rumah, Bang. Di Tangerang. Oh, Tangerang. Iya. Gimana ini, Pak? Teman-temannya? Oh, kemarin tuh ini ya, mau ngobrolin bedanya pengamat sama penyaksi ya? Iya, Bang. Itu. Siap. Anda tahu ini apa ada hubungannya atau enggak? Saya juga lagi Coba. lagi baca-baca yang ini TFT gitu, energi psikologi. Karena hambatan fisiknya muncul lagi begitu, jadi lemas sama sakit nih. Lemas? Ya, badan jadi lemas sama sakit di bagian dada itu. Dada gitu. Oke. Ya, selama tenggang waktu kemarin saya baca itu TFT ya. Algoritma. Di situ psychological reversal itu kayaknya ada semuanya mungkin tercakup. Oke. Bentar mana ya? Ciri-ciri yang disebutkan reversal. Tes. Reversal. Oh, ini. Gejala-gejala psikological reversal, negativitas konstan, penundaan, sabotase diri, perkataan atau tindakan terbalik. Contoh mau belok kiri, beloknya ke kiri ketika tahu harus belok ke kanan. Terus masalah conversation, informasi, perasaanmu berantakan, tapi tidak mengerti apa yang terjadi. Gagal untuk healing secara fisik. Nah, itu kok tercakup semua ini. Kena semua ya. Apakah itu juga sama dengan dualitas atau beda lagi, Bang? Ya itu pengaruh dualitas pada jiwa kita. Ya, hasilnya kayak begitu. Oh, gitu. Dan itu saya kira begini ya. Kita akan kembali lagi ke hal mendasar kita ya. Iya. Hal mendasar pertama kan prinsip non dualnya itu enggak bisa ditawar itu ya. Kalau mau evolusi itu pakai prinsip non dual. Iya. Kalau mau evolusi spiritual. Prinsip non dual itu kan memfasilitasi proses progresif dari batas terluar dari diri saya adalah kulit, ya toh? Iya. Terus batas terluar dari diri saya adalah dunia. Terus kemudian batas terluar dari diri saya adalah kehidupan.
Iya. Itu ini ya. Malah dihapus. Jadi lagi-lagi apa namanya? Fokus kita di sini gitu ya. Nah, mari kita mulai dari atas. Kita mulai dari atas. Bang, share screen-nya belum muncul katanya. Oh, belum muncul. Iya, ini masih mutar-mutar misinya. Nah, Udah muncul belum? Ya, udah. Oke ya. Jadi kan batas terluar dari diri saya itu kehidupan gitu ya. Kita mulai dari situ. Ya. Itu yang mampu menyaksikan bahwa batas terluar dirinya kehidupan itu the witness. Iya. Kalau pengamat itu kan hanya mengamati dunia, dan penting dipahami bahwa dunia itu reduksi dari kehidupan ya. Kehidupan yang apa namanya, suku-sukunya lah ya. Suku-suku kecil dalam suku-suku kecil, dan itu hanya ada di dalam pikiran gitu ya. Iya. Pikiran. Hanya ada dalam pikiran pengamat. Dalam realitas itu nggak ada. Seperti itu. Terus bagaimana misalnya, ini saya pakai paradigma 500 saja ya. Iya, Bang. Untuk menjelaskan psikologika reversal. Ya tentu saja setiap hari itu kita kan rentan ya. Sistem energi kita rentan. Iya. Energi itu rentan. Sistem energi tubuhnya itu rentan ya. Iya betul, itu juga disebutin, memang cocok. Itu yang pertama dipahami. Tapi sistem energi tubuh ini kan 200 nih, Pak. Di tubuh itu dia menempati tubuh. Dia adalah sistem organis lah ya, 200. Nah, di dalam sistem 500, kehidupan itu hasil ya, yang tampak itu tergantung satu pada kemungkinan yang tersedia. Yang kedua itu pada niat, Pak. Dari kemungkinan yang bisa dilihat ini, mau niat yang mana nih? Niat untuk memilih yang mana. Lalu kemudian itu perhatian. Nah, mungkin kita kemudian begini, menyaksikan bahwa tubuh saya rentan, ya dah? Iya. Ini sakit, lemah. Maka ketika kita dari situ menyaksikan itu menunjukkan bahwa kita sedang kembali keingatan batas terluar dari diri saya itu kulit. Kalau batas terluar dari diri saya kulit, kemungkinan yang tersedia itu nggak ada. Ya sudah, bahwa saya rentan, ya sudah bahwa saya ini tidak berdaya, nggak ada kemungkinan lain. Iya.
Dan apa yang saya alami ini adalah musuh saya, gitu ya. Ini adalah serangan bagi diri saya. Itu kalau di dimensi ketiga begitu. Iya. Kalau dimensi keempat, ketika menghadapi serangan, dia punya dunia tempat untuk berlindung. Iya. Jadi dia punya dunia, ya ke dokter lah misalnya. Seperti itu. Iya. Jadi kalau kita ke dunia, maka kita akan bertemu dengan alat-alat, bertemu dengan obat-obat misalnya, bertemu dengan mekanisme, ya, mekanisme eksternal. Tapi kalau kita bertemu dengan dalam kehidupan, nggak ada tuh mekanisme. Yang ada kemungkinan-kemungkinan pilihan tersedia, niat, dan perhatian. Bahwa dalam kehidupan ada energi lemah, oke. Tetapi dalam kehidupan juga ada energi kuat. Jadi apa yang dialami oleh tubuh saya ini adalah konsekuensi dari pilihan pada kemungkinan yang tersedia. Itu satu. Yang kedua, kenapa ini tidak selesai-selesai, malah tambah parah? Yaitu karena kemungkinan yang tersedia itu mengambil yang lemah, lalu itu diperhatikan terus-menerus. Solusinya gimana? Solusinya bukan mencari metode. Kalau kita berpikir bahwa energi psikologi tentang metode, itu keliru. Energi psikologi adalah kita kembali ke life energy. Kita kembali kepada energi kehidupan, terhubung dengan energi kehidupan. Ketika kita terhubung dengan energi kehidupan, kita punya pilihan mau mengekspresikan memilih yang energi kuat atau energi tinggi. Psikologi reversal itu lebih kepada terjebak dalam satu pilihan, ya, dan tidak mengerti pilihan yang lain. Padahal pilihan itu banyak. Ya. Pilihan energi itu yang tersedia dalam kehidupan itu banyak. Itu bisa dilihat hubungan antara meridian dan energi spiritualnya, ya. Itu ada di. Jadi kemudian apa yang kita alami sebagai gangguan itu hanya keterjebakan kita pada salah satu kemungkinan. Jadi hanya itu, hanya keterjebakan pada salah satu kemungkinan. Jadi dia bukan Jadi dia bukan penyakit itu tidak dibahas dengan secara objektif klinis, gitu ya. Ya bukan objektif klinis, tetapi hanya soal tiga hal ini. Pertanyaannya kemudian, bagaimana mungkin saya terjebak dalam pilihan-pilihan itu? Dan kenapa saya tidak bisa lepas?
ketika kita memilih sebuah kemungkinan, itu sudah kita punya belief pada itu. Ketika kita memilih, itu sudah ada belief-nya. Ya kan? Yeah. Kalau kemudian kalau sudah ada belief, perhatian kita sudah akan terus memperkuat belief tadi. Nah, jadi sebelum melakukan proses penyembuhan, pertama-tama harus sinari dulu, sinari posisi dirinya di mana. Iya kan? Oh, jadi selalu disadari posisi ketika melakukan ya treatment itu. Seperti itu. Jangan sampai misalnya melakukan tapping, tapi posisinya itu sebagai dimensi ketiga. Tapping itu berarti menghancurkan musuh saya. No, gitu. Menghancurkan musuh dalam pengertian itu ya di situ kemudian rasa sakit fisiknya tidak seberapa, permusuhannya yang membebani rasa sakit itu. Iya. Itu reversal tuh ya. Itu bisa reversal. Jadi itu yang dimaksud dengan posisi penyaksi. Iya. Ketika tapping. Ya itu. Ya, Bang. Oke, jadi terus kalau dimensi keempat itu dia merawat ya. Dia merawat, nggak masalah itu. Ini merawat. Kalau ini itu memusuhi. Dimensi kelima itu menyembuhkan. Menyembuhkan itu dimulai dari identifikasi pilihan baru. Ya. Iya. Identifikasi kemungkinan baru. Nah, ini yang harus dipahami ya. Biasanya kan kalau tapping itu nggak ada proses identifikasi kemungkinan baru. Iya. Kita biasanya melakukan itu sebagai peran atau sebagai tindakan perawatan. Identifikasi kemungkinan baru. Kemungkinan baru bahwa saya bukan tubuh, ya kan? Saya juga bukan sistem dalam dunia. Saya lah kehidupan, ya kan? Iya. Jadi kemungkinan diri yang baru, kemungkinan eksistensi yang baru itu harus dikenali, harus diidentifikasi, gitu ya. Makanya bagaimana mungkin mengidentifikasi kemungkinan baru padahal bereksistensi saya masih dimensi 3 atau 4. Ya itulah pentingnya sistem. Ketika di 3-4 secara otomatis itu hipotesisnya pasti dualistik. Itu pasti dualistik. Iya. Makanya ketika kita ganti prinsip hipotesis ke non-dual, maka kesadaran-kesadaran 3-4 ini tersinari. Muncul kemungkinan baru. Prinsip non-dual kan memberitahu kita bahwa semua yang terjadi, apa yang saya alami ini adalah pengalaman kesadaran diriku sendiri. Jadi, kesadaran akan adanya penyakit sebagai gejala klinis itu nggak ada lagi. Yang ada hanya fenomena kesadaran diri.
Iya. Gejala bahwa saya adalah tubuh itu udah nggak ada lagi. Yang ada hanya adalah pengalaman kesadaran pada tubuh. Nah, dengan melihat itu dari prinsip non-dual, kita kemudian kan mengenali nature tempat kita terjebak. Jadi dengan memakai prinsip non-dual, kita menyinari diri kita sendiri dan melihat nature, ya, keterjebakan diri kita, bukan lagi melihat gejala klinisnya, bukan lagi melihat dramanya, bukan lagi melihat traumatiknya. Ya, seperti itu ya. Yeah. Seperti itu. Yeah. Jadi pastikan sebelum melakukan tindakan tapping misalnya, pastikan menggunakan prinsip non-dual. Jadi dalam hal ini kalau menggunakan prinsip non-dual, tapping itu hanya semacam penguat perhatian pada pilihan baru, pada cara bereksistensi baru. Tidak lagi dipahami sebagai proses cara berpikir terapi, ya. Tidak lagi dipahami sebagai terapi titik ini untuk ini, itu tidak lagi. Dia hanya sebagai penguat perhatian, ya. Tapi kalau dikaji secara objektif memang ada titik ini untuk ini. Tapi kalau kita masih memikirkan itu dalam praktek, maka kita jatuh ke dualistik. Itu poinnya, ya. Jadi the witness itu yang menyaksikan kehidupan. Yang menyaksikan kehidupan, dan di dalam kehidupan itu tidak ada, kalau pengamat itu kan gini ya, pengamat itu dia menyaksikan dunia tanpa terlibat, tanpa berpartisipasi dalam dunia tadi, ya kan? Tanpa berpartisipasi dalam dunia. Tapi kalau the witness, dia terlibat, berpartisipasi dalam bentuk mengidentifikasi kemungkinan baru, memilihnya lalu memberikan perhatian pada pilihan tadi. Jadi itu the witness itu seperti itu. Dia pengamat aktif, ya, atau partisipan gitu ya. Yeah. Dia mengubah apa yang dia amati. Sementara pengamat itu enggak. Dia enggak boleh mengubah. Dia hanya mengambil data objektif. Ya. Dia hanya mengambil data objektif. Tidak ada partisipasi, kan itu dilarang. Karena partisipasi itu dianggap sebagai judgment, ya. Iya. Dia mengandaikan dirinya sebagai yang lain. Tapi kalau di 500 tuh ya nggak ada orang lain, karena batas terluar diri saya adalah kehidupan itu sendiri. Maka bagaimana tarian kehidupan itu adalah pilihan-pilihan saya, perhatian-perhatian saya sendiri.
apakah saya akan terlibat dalam tarian kekurangan atau terlibat dalam tarian kelimpahan. Dan di dalam kehidupan itu yang real itu energi kelimpahan atau energi kekurangan. Jadi energi kelimpahan, energi kekurangan itu mestinya di 500 itu teridentifikasi lewat perasaan kita, tidak lewat simbolisnya. Simbolis kelimpahan misalnya rumah, mobil, uang 2 karung ya. Itu simbolis. Itu fakta. Tapi life itu dia energi. Maka bagaimana orang yang belum memiliki simbol-simbol kelimpahan itu langsung saja terhubung dengan life energinya. Yeah. Dengan esensi dari simbol itu apa? Ya kan? Langsung saya terhubung dengan keindahan energi kehidupan ya. Dan itu keindahan energi kehidupan itu hasil dari identifikasi ya. Hasil dari identifikasi. Nah, ini kadang-kadang tuh orang belum mampu identifikasi sudah meyakini saya berlimpah. Mana buktinya? Kan harus ada identifikasi dulu. Harus terhubung dulu dengan keberlimpahan, energi keberlimpahan. Terhubung artinya mampu sudah melakukan identifikasi. Jadi tidak membohongi diri sendiri gitu. Belum identifikasi langsung afirmasi saya berlimpah, saya sugih, saya kaya. Akhirnya kan itu tidak hanya kata-kata yang tidak koheren dengan kenyataannya gitu kan. Yeah. Tidak ada makna, tidak ada shifting energi. Tidak ada shifting energinya. Seperti itu. Mestinya kan harus ada shifting, baru kemudian kita memperkuat, mengenal apa pengidentifikasian dan hasil identifikasi itu decoding lewat bahasa, ya toh? Dan itu pada akhirnya setiap kita berbahasa mesti identifikasi dulu. Setiap bahasa itu identifikasi baru bunyikan, baru ekspresikan, bukan sebaliknya. Berbahasa dulu, lalu kemudian diharapkan itu akan mampu mengidentifikasi. Mana bisa bahasa mengidentifikasi? Bahasa itu simbol kok. Bahasa kan tidak punya kesadaran pada dirinya sendiri. Yeah. Itu kadang-kadang tuh orang belajar kata-kata yang mengayakan, kata-kata yang menyembuhkan. Dia harus terhubung dulu dengan energi dari kata-kata itu. Bukan kemudian menghafal kata-kata lalu kita akan terhubung dengan energi itu, nggak bisa itu. Nggak bisa. Karena kata-kata itu tidak mampu melakukan identifikasi pada dirinya sendiri terhadap realitas. Yang mampu kan diri kita. Ya, toh? Yeah. Kenapa kemudian seolah-olah kata-kata itu punya kemampuan identifikasi gitu. Itu yang kadang-kadang itu orang belajar afirmasi kata-kata, tapi jadi kata-kata itu kemudian dianggap punya kekuatan gitu ya. Yeah. Bagaimana mungkin dia punya punya kekuatan kata-kata itu? Kekuatan pada kata-kata itu kekuatan pada subjek yang mampu mengidentifikasi makna. Jadi kata-kata itu kekuatannya pada makna.
Dan makna itu melekat pada subjek. Kata-kata tanpa subjek itu ya kosong saja, hanya kumpulan abjad. Iya. Ini itu ya. Jadi selalu perhatikan makna diri ya. Makna diri itu kemungkinan makna dirinya harus dicek. Kemungkinan makna diri. Makanya untuk mampu mengetahui kemungkinan makna diri, gunakan prinsip hipotesis non-dual pada setiap pengalaman. Iya. Itu dulu. Fungsinya apa sih? Prinsip non-dual pada setiap pengalaman itu satu, melepaskan ya. Melepaskan hasil objektifikasi klinis. Iya. Objektifikasi. Itu lepas dia tuh. Yang kedua, menghilangkan paradigma traumatiknya. Terus menghilangkan dramanya gitu ya. Iya. Lembur semua ini dalam paradigma non-dual, nggak ada. Semua adalah pengalaman kesadaran saya sendiri. Itu poinnya ya. Iya. Jadi sebelum melakukan tindakan apapun, langsung pakai dulu kacamatanya. Ya. Pakai kacamata non-dual, itu akan menyinari dia. Menyinari kesalahan. Kesalahannya ini dan ini. Seperti itu. Sehingga yang tersisa itu nature. Nature dari pengalaman itu sendiri. Ya kan? Iya. Itu dari situ kemudian akan ketahuan Pak Sarif itu sebenarnya membuka buku TFT, nature-nya apa? Jangan-jangan kemarahan. Ingin membasmi rasa sakit. Mungkin. Dan itu memang terasa lebih tinggi energinya dibanding putus asa. Putus asa kan 50. Iya. Kemarahan kan 150, lumayan, tapi itu masih muter-muter dimensi ketiga. Iya. Ya. Jadi jangan-jangan buka buku itu karena kemarahan, bukan karena bukan karena wisdom ya. Bukan karena untuk mengingat wisdom, tetapi untuk membasmi musuh yang datang. Kayak itu ya. Jadi kemudian tuh motif membaca bukunya juga itu hati-hati. Itu harus diperiksa juga. Harus diperiksa. Itulah fungsinya hipotesis non-dual. Dia menerangi, mencahayai, mengiluminasi. Iya. Penting ya, penting. Untuk langsung mengetahui nature-nya. Walaupun dramanya itu menyenangkan ya. Walaupun ada gratifikasi kesenangan di dalam drama, walaupun ada gratifikasi penderitaan dalam traumatik, walaupun ada gratifikasi kelegaan sebentar pada objektifikasi klinis, tetapi kita selalu mana nature-nya. Mana nature subjektifnya. Ya toh? Ini paradigma baru ya, ini harus dilatih terus, dilatih. Saya tidak akan bosan-bosan untuk mengulang-ulang ini karena memang
penyakit masyarakat kita itu tidak menggunakan hipotesis dalam memahami pengalamannya. Iya. Lalu kemudian nulis di Facebook, hidup biarkan mengalir. Itu bukan mengalir kalau nggak pakai prinsip hipotesis. Itu namanya terbawa arus. Ya. Jadi coba dipakai prinsip non-dual. Lihat ulang dari prinsip non-dual pengalaman Pak Sari ketika sakit itu di mana, ketika baca buku di mana itu. Tapi ketika sakit itu pasti minimal 50. Iya. Oh. Minimal 50. Saya tidak, diri akan mengatakan saya tidak berdaya atas ini. Ya. Paling banter di atas ini lagi 150. Iya, ya, mungkin juga, cuma anunya mendeteksinya gimana tuh Bang? Kita melihat nature. Kan tidak mungkin orang sakit itu membaca buku ya. Iya. Kalau bukan kemarahan. Soalnya sakit itu membutuhkan recovery, bukan belajar gitu ya. Jadi belajar di waktu sakit itu bisa memperparah sakit itu, Pak. Kan belajarnya dalam rangka untuk cari recovery. Nah ya ini. Oh, gitu. Itu. Soalnya kalau healing recovery belum diketahui, ya itu enggak bisa. Itu kan akhirnya memperparah ya. Satu sakit, satu belajar, itu kan energinya habis itu. Ya, mungkin makanya dengan baca itu mungkin energinya juga jadi agak tersedot begitu ya. Jadinya sakit kerasa gitu. Atau ya. Apakah dengan membaca buku itu kemudian energi tersedot, jadi kemudian rasa sakit itu muncul? Atau saya malah karena begini Bang, karena apa yang kemarin kan jadi harus meningkat, kemudian kan jadi tambah banyak yang harus dilakukan begitu. Kok ini ya badan lemes begitu kan, ini malah ya nggak produktif lagi gitu. Jadi makanya kemudian saya bertanya ke diri gimana gitu ya mengatasi fisiknya begitu ya supaya lebih kuat begitu, supaya bisa mengerjakan ya, dan banyak hal itu yang yang diperlukan, misalnya kan untuk mencari alternatif baru ya dalam hal finansial gitu. Dan itu ya ketika fisiknya kok begini, apa kebalikannya gitu. Oh jadi begini ya fisik tidak mendukung proposal ya. Iya. Proposal jiwa kita pinginnya ini, fisik malah tidak mendukung gitu ya. Iya, betul. Itu kemudian begini, dalam keadaan yang yang tidak ideal, modenya itu memang paling enggak adaptif dulu lah ya. Iya. Model adaptif survivability itu diterima dulu, karena kan kalau untuk kreatif kan mesti 500. Ya kan? Untuk kreatif itu kan mesti ke 500. Jadi ya sudah, inilah level katakan sosial saya. Jadi itu masalah-masalah itu diobjektifikasi dulu, Pak. Kalau di 400 sebagai inilah masalah sosial saya gitu ya. Iya. Dirinya jangan terjebak dalam sini, biarkan saja. Dirinya fokus progresif.
Tetapi ini tapi dilihat gitu. Kalau ada peluang untuk memperbaiki ini, saya perbaiki gitu. Iya. Jadi ini masalah-masalah itu jangan dijadiin masalah psikologis, tapi itu dikeluarkan dulu. Ini masalah sosial level saya ini. Gitu. Diperluas ya. Apa namanya itu ekologisnya itu diperluas. Jadi masalah itu dilihat dari secara ekologis ya. Ekologis itu itu kayak gini lah. Kan ada masalah di sini sebagai masalah sosial ya, kan? Lalu kita merasakan tekanannya, itu kan psikologis tuh, ya, kan? Ternyata masalah psikologis itu juga ada masalah spiritual. Kita perbaiki dulu spiritualnya. Iya. Perbaiki spiritualnya. Itu namanya melihat secara ekologis ya. Jangan berkutat di sini dan di sini gitu. Yeah. Akhirnya kan ini tarik menarik nih. Saya nggak mampu, tapi ini harus. Jadi itu ada dua jiwa yang dialog gitu. Antara ketidakberdayaan dan di sini harus survive, ya kan? Iya. Harus survive. Akhirnya kan energinya habis tuh. Energinya habis. Makanya dalam melihat masalah sosial, psikologis itu adalah masalah spiritual gitu ya. Yeah. Itu adalah masalah spiritual, oke. Itu artinya saya terjebak dalam banyak dualitas. Yeah. Dualitasnya apa saja? Yaitu ketika masalah itu menekan, muncul dualitasnya. Oh, dualitasnya ini. Jadi fokus pada progresif spiritualnya. Yeah. Fokus pada progresif spiritual. Itu melihat masalah itu secara ekologis gitu ya. Jadi kalau ketika fokus pada progresif spiritual itu, maka diri kita lah yang harus berubah terlebih dahulu. Terutama perhatian tadi ya. Terutama kembali kepada potensi kemungkinan apa yang bisa saya saksikan. Yeah. Kemungkinan itu bukan di sini, dia di dalam. Terus niatnya bagaimana? Perhatiannya bagaimana? Jangan sampai niatnya mau mengubah ini, perhatiannya malah memperparah ini. Itu reversal namanya. Iya. Nggak selaras ya. Nggak selaras, jadi perang. Nggak koheren gitu. Nggak koheren. Nggak koheren. Dia nggak koheren. Itulah namanya niat sadar ditolak oleh bawah sadar. Bawah sadar justru melakukan sebaliknya. Iya. Ini apa potensi, niat, perhatian. 3 hal ini utamanya, Pak. Jadi ketika ada masalah di sini, jangan fokus di sini. Temukan potensi kemungkinan baru dalam diri. Lalu pilih itu, niatkan untuk mengaktualkan potensi yang lebih baik itu, lalu perhatikan terus-menerus, maka ini akan berubah dia. Iya. Berubah. Dia akan berubah. Iya. Tapi itu Pak, perubahan, penemuan potensi kemungkinan baru itu kan karena progresif diri kita ya. Iya. Makanya itu pakai asas non dual ya. Asas non dual kan minimal tuh di nama dirinya itu konstantanya bukan itness lagi. Iya. Non dual itu kan I-ness gitu ya. Konstantanya itu harus I-ness. Ya, I-ness gitu ya. Jadi
Misalnya begini, jumlah bebannya berapa, ya toh? Jumlah beban. Konstantanya ini yang harus diubah, Pak. Jangan fokus pada bebannya. Kalau jumlah bebannya katakan 10 M. Konstantanya 10 pangkat 200. Oh, ini menyakitkan, berat sekali. Ini penderitaan. Iya. Karena konstantanya terlalu rendah. Konstantanya terlalu rendah. Iya. Makanya spiritual itu bukan fokus menurunkan bebannya, tapi fokus mengubah konstantanya. Itulah yang dimaksud dengan transendensi. Misalnya 10 M. Konstantanya 10 pangkat 500. Ini lumayan tinggi. Beban ini dirasakan berbeda kalau 10 M, konstantanya 10 pangkat 175. Ini yang punya utang langsung dicari pisau, dia ingin bunuh. Kenapa? Dia membaca sengsara. Jadi spiritual itu fokus pada mengubah nilai konstanta, bukan bebannya yang dipersoalkan. Ya kan? Pasang konstanta, kalau ini ya, kalau Hawking kan konstantanya 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 1 sampai 1000 ya. Iya. Di Indonesia itu ada ilmuwan besar, mursyid tarekat, namanya Profesor Kadirun Yahya. Konstantanya langsung dia pasang unlimited. Dia punya konstanta unlimited. Yeah. Jadi silakan saja dipasang beban itu, hasilnya akan selalu 0. Artinya selalu kreatif dia. Yeah. Orang survive adaptif itu karena konstantanya tidak unlimited. Dan penggunaan konstanta ini diajarkan di tarekatnya itu, Pak. Ya, diajarkan di tarekat beliau. Yeah. Sebagai teknologi rohani gitu ya. Tapi sayang bukunya ini tidak menjadi buku populer gitu. Tapi ada bukunya. Ada banyak bukunya, tapi itu di kalangan tersendiri ya. Ada bukunya. Hawking itu konstantanya masih segini. Iya. Bayangkan konstantanya segini. Jadi itulah pembelajaran spiritual. Fokus untuk mengubah konstanta, jangan bebannya dikurangin. Ya. Teman-teman silakan dibaca ini apa namanya? Silakan baca postingan saya, tulisannya abang saya, Bang Dani. Ini loh. Yang ini mana tuh ya? Yang lagi rame di share ini. Nah, itu tuh konstanta yang bukan garamnya yang dikurangi. Tapi ubah konstantanya dari gelas menjadi samudra. Nah, itu kan. Ini dibaca ya. Teman-teman di-follow ya, di-follow jadinya Bang Dani. Bagus-bagus tulisannya. Di-follow. Nah, ini yang diubah konstanta. Modus bereksistensi itu konstanta. Kita kan nyicil. Turunin bebannya, turunin lah. Nah, inilah kita fokus mengubah konstanta. Konstantanya itu kemudian kan kita bahasakan. Ya. Kita bahasakan sebagai, nah, ya begini ini konstantanya itu. Apa namanya? Belum saya update. Way of thinking-nya itu itness. Ini itness ya. Konstantanya itu kita sebut itness. Kalau kita tidak mau berurusan dengan matematika misalnya. Kita pakai itness. Subjectiveness. Ini kalau saya bacakan oneness.
Tapi kalau dibaca Jenny itu onenes. Orang kalau ini Aines gitu ya. Iya. Aines. Onenes. Itu ya ini namanya konstanta nih. Ini konstanta. Kalau dalam matematika ya, kebetulan Profesor Kadirun Yahya itu ahli ilmu eksakta. Maka beliau pakai istilah konstanta. Dikonstantakan gitu. Pakai Hawking, ya kita apa ya? Saya kira kita ini bangsa kita ini ya banyak karya-karya orang hebat-hebat tidak terpublikasi gitu ya. Iya. Tidak terpublikasi. Ini ya kita senang ini, tapi ya ini ngeri konstantanya dia. Konstantanya ngeri, langsung dia pasang unlimited. Dan ada metodenya untuk menggunakan konstanta ini. Ada metodenya. Dulu ada fakultasnya, dia bikin prodi. Tapi sekarang mungkin nggak lagi ya. Dulu ada prodinya di Medan kampusnya beliau. Iya. Universitas Pancabudi. Oh. Iya. Iya, tapi tidak berkembang. Moga-moga segala ada regenerasi. Ini penting. Kita selama ini belajar pengembangan diri, nawar-nawar bebannya. Iya. Nawar beban, nawar turunin bebannya. Sampai kapan? Langsung tembak konstantanya gitu. Ya kan? Way of being-nya ditembak. Nah, itu ya teman-teman yang belajar di sini, itu arahnya itu mengubah konstanta ya. Mengubah konstanta. Jadi itu ya akan terus saya ulang-ulangi nih, saya ulang-ulangi. Iya, Bang. Biar mantap ya, biar mantap paradigmanya. Karena memang ini sesuatu yang baru di Indonesia, ya, dan dalam dunia pengembangan diri, mengubah konstanta itu sesuatu yang nggak ada sekolahnya. Orang bisa saja menghabiskan kuliah sampai PhD, tapi dia nggak ngerti bagaimana mengubah konstanta. Ya kan? Nggak ngerti dia mengubah konstanta. Nah, itu spiritual itu ada begitu yang diubah konstanta ya. Apa maksudnya? Silakan saja dibaca dulu, dibaca-baca didalami. Oh, itu maksudnya konstanta ya. Nah, ini. Kebetulan Bang Dani ini salah satu inilah ya, masuk dalam tarekatnya inilah, masih terhubung dengan ya gurunya Bang Dani lah istilahnya tuh. Iya. Salah satu mursyidnya juga. Iya, mursyid. Seperti itu. Iya, Bang. Ya. Oke, ya itu dulu. Jadi pada akhirnya kita belajar spiritual itu mengubah konstanta, bukan yang lain-lain. Makanya minimal tuh ini kan Pak Sarif udah dekat-dekat ya. Minimal tuh konstantanya 10⁻500 dulu lah. Iya. Kalau 10⁻500 tuh masalah itu udah nggak ada. Tapi untuk sampai ke 10⁻500 itu kemudian paradigma non dual tuh harus ini dulu, harus dipegang terus. Harus dipegang. Dimarahin bos tetap aja pakai paradigma non dual. Oh, ini kesadaran saya ini yang ya kan? Iya. Walaupun sambil banting kursi. Itu cobaannya itu, Pak. Cobaan. Jadi semakin dekat ke 500 cobaan makin banyak. Oh, gitu ya. Ya. Biar kokoh paradigma non dualnya. Oh, gitu. Biar kokoh paradigma. Jadi ingat film
Jadi ingat film apa itu, ada film kungfu apa, orang nggak bisa gitu ya, tapi dia terus dipukulin terus, disisa terus, akhirnya istilahnya ci-nya itu keluar. Iya, Pak, harus begitu. Ya udah, sekarang pokoknya Pak Arif minta kalau tolong pukulin saya biar konstanta berubah. Ya, ci-nya keluar. Ci itu lagi energi. Iya. Pokoknya tuh minimal konstanta 10⁻500 dulu lah. Nah, ini kan. Yeah. Kalau ini apa namanya 10 pangkat apa konstantanya itu unlimited, itu Profesor Kadirun tuh dia menyebutnya sebagai teknologi Al-Quran. Oh. Waduh. Teknologi Al-Quran gitu ya. Iya. Dan itu asik kalau sudah paham Hawking, belajar ke konstantanya beliau itu mudeng gitu. Maksudnya begini, canggih sekali ini, ya kan? Iya. Tapi kalau Hawking belum paham, wah ini kayaknya sesat nih. Masa ayat-ayat ada konstantanya. Oh, berarti kalau begitu ayat itu hanya dongeng. Kalau tidak bisa diturunkan menjadi sains, berarti kan hanya legenda, ya kan? Ya. Tapi ini udah advance sekali ya. Ini level super advance lah. Hawking aja itu kita sebutnya science advance gitu ya. Apalagi yang ini. Iya. Tapi saya menginformasikan bahwa kita ini tidak kekurangan ilmu, hanya nggak tahu gitu. Ya. Nggak tahu problemnya. Nggak tahu itu problem besarnya. Ya. Seperti itu. Itu problem besarnya gitu. Jadi algoritma itu sekarang nggak usah diperhatikan, Pak, atau gimana? Nggak usah dulu diperhatikan. Nggak usah. Gua lagi langsung ya. Ya, ini banyak yang komen ya, enak nih. Ya ini ada suara ayam berkokok, itu suara kehidupan ya, suara optimisme. Jadi rasa kalau tadi di MRB itu dari Bang Dhani berarti ya apa? Metaforanya diri bagaikan samudra gitu. Ya diri itu lebih luas dari itu kalau kehidupan. Dari gelas gitu ya. Jadi modus bereksistensi gitu ya. Modusnya itu konstanta pembaginya. Iya. Ya kan? Itu ini sekali apa namanya? Kapita Selecta lah judulnya. Ada lagi teknologi Al-Quran, tapi itu nggak terbit lagi, tapi saya ada lah. Tapi tidak dipelajari umum, gimana nanti 10⁻500 saja belum sampai. Iya. Ya, itu hanya untuk paling nggak 10⁻500 itu baru connect dia. Kalau belum 10⁻500 sulit baca buku itu. Ini ada yang bertanya lebih sederhana lagi, konstanta itu apa? Silakan baca ini ya. Silakan baca tulisannya Bang Dhani ini ya. Di-share biar menyebar ilmu itu ya. Nanti dipahami saja dulu ini ceritanya. Ini kan lumayan dijadikan cerita ya. Nah, jangan lupa di-follow Bang Dhani-nya ya. Biar bisa ini connect nanti. Belajarnya itu satu frekuensi gitu ya. Nah, ini judulnya modus bereksistensi. Judulnya disimpan di bawah. Soalnya kalau baca dulu judulnya dulu kan langsung pusing orang. Apalagi nih modus bereksistensi ini. Iya. Ada politik ini, politik, judul simpan di bawah biar senang dulu bacanya.
Ini dah. Mantap itu. Nah, oke ya itu teman-teman. Saya kira itu dulu. Jadi ini nggak apa-apa, kita terus baca, kita tingkatkan lagi ya kan. Jadi belajarnya itu mantap gitu. Oh, yang harus saya ganti adalah modus bereksistensinya, konstanta pembaginya, bukan bebannya yang saya ratapi gitu ya. Kalau beban itu ya ya sawang sinawang apanya itu ya tergantung itu. Relatif saja sebenarnya, asalkan konstanta pembaginya yang kita ketahui gitu. Itu poin nomor 1. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kemarin kita share soal kalau baca judulnya modus bereksistensi langsung reject, buang-buang kuota, padahal bergizi. Oke ya, sekarang kita jawab pertanyaan yang ini. Sekarang itu asik lah ya, teman-teman. Pokoknya ikutin terus ya. Statusnya Bang Dan itu dibaca terus, dibaca. Japri-japrian kayaknya nggak bisa kali ya. Ya. Itu kemudian status kita mana? Nah, ini kita jawab pertanyaan yang ini. Mana itu ya? Hilang. Ini kita jawab. Ini ya. Kita jawab, saya selalu menderita jika ada perubahan. Saya selalu menganggap perubahan itu membahayakan. Bagaimana melampaui penderitaan semacam ini? Oke. Ini mudah sekali. Apa sih yang kita sebut sebagai penderitaan? Penderitaan itu, perubahan itu kan perubahan pada timbangan kan begini. Dia orang itu menderita pada perubahan karena satu ya, konstanta pembaginya dia nggak mau berubah, ya kan? Kenapa orang menderita pada perubahan? Kenapa banyak jiwa yang menderita pada perubahan? Itu satu ya. Yang pertama itu menunjukkan bahwa ada kesalahan yang digenggam dalam dirinya. Ya. Kesalahan pertama itu adalah kesalahan mempertahankan ego sebagai konstanta pembagi, sebagai modus bereksistensinya. Ya kalau ego sebagai katakan 10/75, namanya kan kehidupan itu di sini ya. Garis kehidupan itu di sini. Mungkin kalau masih anak-anak, konstanta segini membahagiakan, ya kan? Iya. Tapi kalau sudah dewasa, konstanta masih segini, tambah menderita dia. Tambah menderita. Apalagi sudah punya istri, 2 lagi. Konstanta masih segini. Akhirnya mertua dianggap musuh. Mertua dianggap musuh. Jadi pada dasarnya orang yang membenci perubahan itu, menderita karena perubahan, itu orang yang jiwanya itu menggenggam kesalahan. Kesalahan itu apa definisinya? Kesalahan itu bukan berarti kita tidak setuju dengan pendapat orang lain, itu bukan kesalahan, itu kebebasan. Kesalahan dalam prinsip non-dual itu ketika kita mempertahankan ego sebagai konstanta abadi dalam kehidupan kita. Itu kesalahannya. Hanya itu kesalahan dalam dunia spiritual. Nggak ada yang lain.
Yang lain tuh kebebasan, silakan saja. Yang ini kebebasan, ya kan? Iya. Nah, makanya teman-teman ya, sebenarnya lumayan lah terbitnya buku ini, Breaking the Habit of Being Yourself. Ini ngomongin konstanta nih, tapi memang di dalam bukunya itu belum ada mapping dimensi being yourself-nya itu. Tetapi saya kira wacananya bagus. Teman-teman perlu baca ini ya, karena ini ngomongin soal bagaimana mengubah konstanta. Bab-bab awalnya kan quantum of you ya. Jadi konstanta itu dalam buku Breaking the Habit ini, konstanta pembaginya ini disebut quantum of you. Quantummu berapa? Quantum of you. Quantummu 10⁻75. Mertua dianggap musuh ini. Kenapa? Nanyain terus kapan mau pindah rumah. Ya kan? Kapan mau pindah rumah? Kalau kuantumnya 500, nah dia berbeda ya. Bebannya segini, tapi ini nggak lama selesai gitu ya. Iya. Jadi jawaban bahwa kenapa saya selalu menderita karena ada perubahan, karena jiwanya menggenggam kesalahan. Fokus pada jiwa, jangan fokus pada kehidupan gitu ya. Kehidupan itu ya dia evolusi gitu. Evolusi, kebutuhannya juga berbeda ya. Dari kalau bayi kan makannya cuma pisang. Kalau udah dewasa makannya nggak cukup pisang, ya kan? Yang harus makan bangku sekolah, bangku kuliah, dan itu kan jiwanya yang harus ditumbuhkan biar kemudian tuh beban kehidupan tuh tidak menyengsarakan, ya. Nah, seperti itu. Oke, saya kira itu dulu ya untuk pagi ini, teman-teman. Jangan lupa terus belajar ya. Pokoknya kalau ada uang tuh belilah buku Joe Dispenza ini. Ini lumayan wacananya ya. Apalagi kan ada beda bukunya. Jadi bagaimana fokus mengubah konstanta? Udah biarin ini. Ini nggak usah diapa-apain. Ini nggak usah. Ketika ini berubah, terjungkal tuh ininya. Masalahnya itu terlempar, titik kritis namanya. Ya kan? Seperti itu. Saya kira itu dulu pagi ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.